Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti dan melanjutkan kajian yang kita laksanakan bersama rutin setiap Kamis malam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang tentunya mudah-mudahan juga Allah berikan sebuah pemahaman dan sekaligus kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan kita kaji dan kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya salat serta salam semoga tak tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Sebelum masuk materi kajian, perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan waktu yang memang sudah tidak lama lagi, yaitu pelaksanaan Idul Kurban yang insya Allah rutin dilaksanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Keputih. InsyaAllah dalam waktu dekat informasi yang mungkin berupa surat edaran maupun proposal InsyaAllah akan mulai beredar. Namun sekedar informasi saja bahwasanya memang alhamdulillah pimpinan ranting sudah melakukan rapat koordinasi yang terakhir dengan seluruh jajaran yang ada, ya, baik itu dengan ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah maupun dengan adik-adik kita, anak-anak kita pimpinan ranting pemuda dan juga Nasihatul Aisyah. InsyaAllah mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan rutin yang memang kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu pengantar dari kami, dan materi kajian pada malam hari ini yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang tentunya diasuh oleh Ustaz Haji Muhammad Yasri. Namun sebelum masuk materi kajian, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kepada Ustadz Yasri kami persilahkan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Riyadhus Shalihin. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penyusun kitab ini ya, Imam An-Nawawi Syarafuddin rahimakumullah, semoga menambah derajat kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita sampai pada bahasan tentang hidup sederhana. Hadirin, hidup sederhana dalam pandangan Islam bukan kita diperintah melarat, bukan. Sebab orang mukmin itu kalau memenuhi standar sukses hidup, ya akan dikasih kesuksesan hidup. Dengan standar sukses itu kita menguasai dunia, tapi tidak pernah hati jiwa ruh kita ini dikuasai dunia ya. Taruh contoh hari ini orang-orang yang dikatakan penguasa dunia itu malah menjadi apa? Sumber petaka dunia. Negara-negara yang memegang hak penuh mengamankan dunia, tapi realitanya mereka itu yang memicu konflik dunia. Itu artinya apa? Standar yang dipakai kan salah itu ya. Ya, menguasai teknologi tapi hatinya terpuruk, jiwanya terpuruk, sehingga teknologi yang dikuasai itu menambah kesengsaraan hidup. Perlombaan senjata untuk saling menindas, mengancam, menteror, mengintimidasi sesama manusia. Dan itu dikenal dengan apa? Ya, sistem perbudakan modern. Modern ini karena ditunjang teknologi. Ya. Maka hidup sederhana dalam pandangan Islam ini, kita hidup sesuai dengan pesanan. Larangan Allah itu sederhana sebetulnya. Ya, manusia itu bisa menjauhi kok, malah ganti dari yang dilarang itu banyak sekali.
Kalau orang mengatakan hatta fi umuril basyito, sampai hal-hal yang paling sederhana itu sudah diinformasikan. Mana sumber petaka, mana sumber kesedihan, mana pula sebab-sebab bahagia. Kita manusia kan mencari bahagia ya. Padahal modal bahagia itu tenang. Ya. Apapun secara materi dikuasai, kalau itu sumber kekalutannya kan tidak bahagia itu ya. Sehingga menyalurkan hasrat yang kita mengenal dengan niat. Niat itu kan menujukan. Saya berkegiatan itu tujuannya apa? Itu ya. Supaya apa? Jangan sampai kita berkegiatan itu niatnya tenang, itu modal bahagia malah sengsara. Padahal di janji Allah sudah jelas ya. Itu ya. Man amila, siapa yang berbuat. Ya. Amila ya malu itu berbuat, berkegiatan. Tujuannya apa berkegiatan? Masa ndolek soro. Ya orang berkegiatan itu punya hasrat iroda yang disebut niat itu, ya kepingin bahagia. Ya. Maka man amila solihan, man amila solihan. Nah, makna solihan itu standar perbuatannya itu cocok dengan tujuannya tadi. Lu saya nuju tenang tapi cara saya tidak cocok dengan tujuan. Berarti apa? Tidak solihah itu. Tidak fungsional, kegiatannya tidak fungsi untuk meraih yang dituju tadi. Makanya solahan itu pembekalan penting ini. Ya, man amila solihan, siapa yang berkegiatan cocok selaras fungsional dengan tujuannya tadi. Ya. Min dzakarin au untha, baik lelaki maupun perempuan, pria maupun wanita. Jadi Allah tidak membedakan di situ. Masing-masing punya posisi wewenang. Makanya disebut partner. Manusia itu butuh partner, karena tidak bisa sendiri. Ada manusia kepingin selamat bisa sendiri, pasti ngomong aku tulungan. Jadi pengalamanmu ya apa? Lu untuk dunia saja kita takon kok. Padahal ini perjalanan kita ini akhirat. Itu ya. Min dzakarin a'udha wa huwa, sedangkan yang berkegiatan itu mukmin. Mukmin itu orang yang mempercayai. Artinya apa? Saya butuh penjamin. Ya, butuh penjamin. Orang berbuat kan butuh penjamin itu ya. Mungkin saya berbuat jaminannya apa? Itu. Kalau saya tidak berbuat jaminannya apa? Kan butuh jaminan. Orang tidak berbuat itu jaminannya apa? Selamat. Seperti halnya orang berbuat butuh penjamin. Apa penjaminnya? Selamat tadi. Untuk urusan dunia kita semacam itu kan. Padahal ini perjalanan transaksi dengan Allah ini. Orang mengatakan berdagang dengan Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Bahagialah kamu orang-orang yang mengadakan transaksi dengan Allah. Kita ini jual beli, mengambil, melepas. Mengambil dapat apa? Saya tidak mengambil. Kenapa? Jaminannya apa? Jangan-jangan yang tidak saya ambil itu malah menyelamatkan. Jadi huwa mukmin, karena manusia butuh penjamin yang bisa dipercaya. Makanya sedangkan dia mukmin, orang yang mempercayai. Ya, sekarang yang kita percaya itu siapa? Masa dikasih harapan kosong? Masa hidup ini ya, kalau dulu di sekolah kan sih zaman SD ben ngono. Kon mang ya apa iso jawab? Gak iso bonda bandi ya. Bonda bandi, hidup kok bonda bandi, konsekuensinya itu. Hadirin rahimakumullah, tidak bisa bonda bandi ketiban tadi, tidak bisa. Harus jelas penjaminnya ada. Itu ya. Jadi standar jawaban itu pasti ada.
kamu tidak berbuat. Penjaminnya siapa? Allah. Tidak itu ada larangan kan? Saya tidak berbuat. Ya, saya berbuat. Penjaminnya apa? Allah yang perintah kok. Bukan punya harapan kosong. Ya, maka hadirin rahimahu. Ya. Apa jaminannya? Dulu sudah kita bahas itu. Dalam surat An-Nahl ini. Falanuhyiyannahum. Itu Allah pakai penegas ya. Ya. Dijamin start, dijamin awal. Maka la di sini bukan larangan, bukan la ini. Maka pasti ya, nuhyiyannahum, kami beri kehidupan, kami hidupkan mereka itu. Ono nun tasdid itu pasti. Masya Allah itu enggak dua penegas ya. Dua penjamin. Startnya enggak ragu, finishnya enggak ragu kamu. Kenapa dalam pandangan Allah yang Allah ajarkan kepada kita, Allah itu tidak pernah bohong. Andaikan kamu rugimu diganti jauh lebih banyak daripada untungmu. Loh, kalau rugi itu ono ganti, mana untung kan? Jadi nanti meneu, wadah orang ini, ya Allah ternyata kalau semacam ini saya minta rugi tidak pernah untung di dunia ketika saya mentaati engkau. Kenapa? Banyak orang diselamatkan karena keinginannya tidak dituruti di dunia. Ngono, pandangan Islam itu ngono. Makanya tidak bisa dilawan dengan siapapun karena penjaminnya itu Allah. Ya, maka benar-benar ya kami beri kehidupan ya, hayatan thayyibah. Yang kehidupan itu thayyibah, makna thayyibah itu layak. Kenapa? Kamu tidak layak mempercayai selain saya, tidak layak kamu. Itu ya. Bukan tidak berpikir, mempercayai fikir. Fikir itu salah satu, bukan satu-satunya instrumen untuk apa? Memutuskan antara berbuat tidak berbuat. Butuh bimbingan ini. Sebab akal pikiran itu kadang-kadang bisa dikalahkan oleh keinginan. Ya. Ini sudah tahu tapi ditutup, ojo. Seru bahaya nih kok ojo. Ya, harus selamatil kok. Akhirnya ngakali gue maksiat. Tapi ketika berpikir untuk menerima dengan standar penerimaan yang layak, penjaminnya tadi, ya hayatan thayyibah, kehidupan yang layak gitu. Ini kan tidak layak itu, negara kaya kok masih nindas, nyuri, ngerampas, itu masuk kaya itu. Loh, negara kaya yang berperan tempur ini. Itu ya, royoan apa ya, macam-macam, merasa terancam dengan sesuatu yang bukan ancaman. Intinya kan kepingin kuwoso terus, makanya tidak boleh negara lain itu membentuk kekuatan militer, tidak boleh. Kudu saya saja yang harus menjadi penindas. Itu ya, pasti jadi penindas. Kenapa? Konsep kemanusiaannya tidak punya. Dulu kekhalifahan punya konsep kemanusiaan. Sekarang enggak ya, konsep kebinatangan ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak ini didorong apa? Akalnya. Tidak punya akal dia, didorong oleh nafsu. Manusia tidak layak semacam itu. Yang menjamin kita ini bukan angan-angan kosong, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu bahaya, yang tahu selamat, yang bisa merubah, yang membahayakan jadi menyelamatkan, yang menyelamatkan dari membahayakan. Allah tidak berusaha merubah sebab yang sama bisa mencelakai, saat yang sama sebab yang sama bisa menyelamatkan manusia. Itu ya, maka dirahimahkumullah, manusia itu akan dikuasai apa siapa yang dicintai, dan cenderung kita akan kalah dengan apa siapa yang kita cintai itu. Tidak usah bertempur, itu ya, dikai duit ini kalah ya, dikai jabatan itu kalah, itu kita semuanya. Makanya kita harus punya ya iroda itu tadi, itu sudah kita bahas. Nah sekarang surat
terakhir yang digunakan di dalam bab ini gitu ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya. Surah Al-Isra 18. Mangkana yuridul ajilata. Man itu sapa wae, siapapun. Karena yang adanya orang tadi kan man sati sapa wae. Ya. Yuridul ajila, yang punya hasrat, keinginan ajila. Mana ajila itu segera. Jadi kalau gini ya, dunia ini segera. Itu ya, akhirat itu ya ajila yang akan. Makanya orang ini apa perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang. Tapi ini masalah-masalah manajerial dunia. Kalau Islam enggak gitu. Ya ono perencanaan ini jangka pendek, menengah, panjang. Tapi ada yang jauh lebih panjang, akhirat tuh. Itu ya, ada akhirat. Ada masa depan. Makanya masa depan kita itu bukan pensiun, hari tua atau kematian, sudah selesai. Sehingga mumpung urip. Loh enggak. Ada fase kehidupan. Dunia, kubur, akhirat. Kalau enggak percaya kubur, kalau orang mengatakan dengan perencanaan akal itu menyelesaikan semuanya, di rahim enggak punya akal kita. Ya selamat. Siapa yang ngontrol? Oh di rahim itu bujak makan, butuh sari-sari makanan, butuh buang limbah. Di mana limbahnya yuk? Itu kubur itu kan. Makanya di kubur itu ono sayang, ono bala, ada kehidupan fase kubur. Nah itu kaitkan itu di rahim ketika akal belum dipasang, kesadaran belum dipasang, kita selamat. Selamat ya. Insya lahir selamat ya. Padahal di sana itu ada kehidupan yang butuh penopang kehidupan. Itu ya. Maka di dunia ini kebutuhannya sama. Kalau dulu diserahkan kepada sayangnya Allah, sekarang akal untuk berteknologi tadi deh. Ada teknologi sandang, pangan, papan. Ada teknologi untuk memfasilitasi kebutuhan fisik. Bayang enggak kalau ideologi materialisme itu hanya pikir sandang, pangan, papan, sistem manajemen dunia ini saja yang jauh dari akhirat, bahaya sekali. Buktinya hari ini yang bertempur di negara-negara orang mengatakan teknologinya sudah berkelas, tapi kemanusiaannya tidak ada kelasnya. Urip mengintimidasi, menteror, merampas hak orang, tidak nurut tatanan yang benar. Seolah-olah diam. Malah kalau Al-Quran yang mulai dulu, malah yang berani itu presiden, ada menteri Venezuela yang berani. Sebetulnya biang kerok yang terjadi di dunia itu negara yang anggota Dewan Keamanan itu ya. Ini seolah-olah Eropa kan melawan Amerika. Siapa yang membentuk Israel ini? Ya Inggris. Dikasih wilayah yang bukan wilayahnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Mari kita meninjau kembali ya standar masa depan, standar cita-cita, standar perencanaan yang tidak dipengaruhi oleh ideologi materialisme, tapi oleh pandangan hidup Al-Quran, bahwa jangka panjang itu ada, yaitu akhirat. Maka siapapun yang kegiatan amila tadi yuridul ajilah, niatnya segera, problematika segera ini saja. Maka ajalna lahu, ajalna itu kami segerakan untuk nyanya siapa? Man yang punya hasrat itu tadi, selamat jangka pendek, supaya tidak celaka jangka pendek, mengkubur. Tidak masuk ini, tidak masuk ajaran manusia, tidak bisa dengan teknologi. Tidak cukup hanya diyakini kehidupan kubur itu, apalagi akhirat, tapi harus difahamkan, dan itu hidayah Allah. Itu ya.
Nah, maka mana? Apakah pandangan hidup kita ini hanya kita hadapi problematika jangka pendek ini dengan jawaban-jawaban akal yang cenderung ngakali itu? Masa itu? Enggak kan? Oh, kita tidak bermain akal dalam hal ini. Tapi akal itu diajak menerima dengan pendekatan apa? Standar menggunakan akal. Kalau Allah mengatakan itu orang kafir ya. Disebut orang kafir mulai zaman Nabi Nuh ya. Itu ya, mulai zaman Nabi Adam kafir siji. Siapa yang kafirnya? Ya Qabil itu kafir siji. Allah sudah mengatakan gitu. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka itu orang yang tidak memahami kehidupan yang sebenarnya. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka itu orang kaum yang tidak menggunakan akal dalam masalah ini. Makanya ngakali. Sudah ada standar tidak kok. Sudah ada standar lakukan. Ngakali kan. Gak dewe. Ya karena itu Tuhan segera tadi. Ya. Ini Allah fair ya. Nek kon kepingin segera tak segerakan ini. Ya, via di dalamnya apa segera dunia ini. Bisa kamu menguasai dunia, tapi hakikinya bukan menguasai. Kamu itu dilumat oleh dunia, kamu dikuasai oleh dunia, sehingga cita-citamu itu tidak pernah ya keluar dari kungkungan dunia itu tadi. Makanya contohnya ono Fir'aun, contohnya ono ayat sebelumnya kan Harun. Itu bentuk ideal mengacah. Mana ideologi materialisme? Itu ya. Di mana orang berkiprah, berkegiatan, orang berkegiatan itu butuh jaminan penjamin selamat, sementara penjaminnya bukan Allah. Bahaya sekali. Jadi via di dalamnya. Pertanyaannya gini, iki kanggo wong kafir apa kanggo mukmin ini? Orang kafir yang ngaji Quran. Ini untuk kita punya cara pandang, contohnya ono. Itu ya. Mereka itu dikasih, tapi sebetulnya kasih itu melupakan yang maha kasih Allah. Ketika kita dikasih larangan itu penyelamat ya. Dan ada penjaminnya selamat ya. Celaka hati-hati. Begitu juga larangan perintahnya. Ma apapun nasya'u yang kami kehendaki. Itu ya. Iya. Apa yang kami kehendaki, berarti sesuatu yang diinginkan. Kemudian liman bagi orang yang berarti apa? Yang menghendaki, yang dituju dengan yang menuju. Yang menuju itu siapa? Saya, kita. Yang dituju itu apa? Ndolek kebahagiaan apa seseorang manusia? Ya ndolek kebahagiaan. Allah itu paham. Itu ya. Makanya ketika turun ya memang semacam itu, kamu harus turun Adam. Karena prosedurnya memang harus turun. Tapi saya kasih ajaran, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sapa wae siapapun yang mengikuti arahan, pembekalan, mana yang layak, mana yang tidak layak. Fala khaufun alaihim, dijamin, itu jaminan. Maka la khaufun, tidak ada perasaan takut, alaihim menimpa. Itu ya, menimpa. Akan datang kan? Walahum yahzanun. Andekan yang kau takutkan terjadi, kamu tidak sedih. Kenapa? Dunia itu model ngono iku. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu tak gelirno. Kami pergelirkan. Nah, pertanyaannya gini, apa iblis dikai pembekalan? Enggak kan? Enggak dikai pembekalan. Kenapa? Dia punya standar pembekalan sendiri. Apa standarnya? Penentangan tadi. Kita kan bukan menentang kan? Melanggar iya pasti. Manusia pasti orang melanggar. Mau yang kita ngelanggar Nabi Adam ya. Tapi Nabi Adam kan bukan menentang kan? Dikasih pembekalan ini loh.
Awakmu ya duwe wedi, saya paham. Tapi jangan kamu punya wedi semua cara kamu pakai. Yang penting terhindar dari yang ditakutkan. Itu ya, ini pembekalan. Ya itu ya. Maka apa yang kita kehendaki, man siapa yang menghendaki. Kita ini pasti berkegiatan itu punya tujuan. Apa selamat? Berkegiatan tujuan celaka gak ono. Maling itu oleh selamat. Ayo coba, maling itu oleh selamat. Masuk maling itu gak melayu. Ini gak melayu wong nyile. Jaluk. Itu ya. Maling tuh. Apa mana merampok? Sak merampoknya perampok itu oleh selamat ya. Tapi corone kan tidak benar. Sederhana bisa menangkap pesan ini kan. Liman nuridu bagi siapapun yang kami kehendaki. Kita ini dikasih Islam, dikasih iman, sangka baik. Allah iku karep apik nang aku. Saya tidak punya pilihan lahir jadi muslim. Maka eling wong tua, harus sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya muslim itu ada andil harapan orang tua. Tidak ada orang tua punya hasrat anak itu jadi orang elek enggak. Ya. Andai kan dia maling, itu ya. Ya, pasti punya harapan selamat. Menenek dadi maling. Nah, nek iso aja dadi maling sing selamat. Lu sih ono selamete barang kan. Pada salam itu nama Allah ya. Allahumma antas salam minkas salam. Ya. Summa kemudian ja'alna kami jadikan lahu bagi orang yang punya hasrat tujuan. Sementara tujuannya selamat bukan cara yang menyelamatkan. Sementara tujuannya tenang tapi bukan cara yang menenangkan, meresahkan. Kepingin bahagia tapi cara sengsara, itu ya. Ja'alna lahu jahannam. Ya. Yaslah dia memasuki jahannam mazmuman tercela, terhina, madhura, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak dikai pembekalan wong nentang kok dikai. Saya ndak menentang, insyaallah ndak menentang. Tapi ngelanggar ya muslim ono nglakoni dosa gede iya. Tapi dikasih jalan tobat. Maka harus lali Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tobat manusia yang menurunkan nabi-nabi, yang menurunkan kita. Maka diterjemahkan oleh Rasulullah itu ya. Allahumma anta rabbi wa ya Allah, engkau lah pengatur saya. Khalaqtani, engkau lah penciptaku. Ya. Allahumma ya. Anta rabbi la ilaha illa anta. Tiada ilah dalam hidup yang kami jadikan tumpuan harapan. Itu ya. Illa anta khalaqtani, kau ciptakan diriku ini. Wa ana abduka, saya ini hanya hamba ya Allah. Iku Rasulullah, saya ini hanya hamba. Hamba iku dikongkon, hamba iku dilarang, gak oleh njaluk bayaran. Ya pegawai njaluk bayaran. Itu ya. Pegawai punya nilai tawar mingguan, bulanan, tahunan. Itu ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, saya hidup ini di atas pijakan waktun wa waktun. Ahdika wa wa'dika, janji ancaman. Larangan iku ono ancamane, perintah ini ono janjine. Taruh harapan kepada yang melarang itu tahu bahaya, yang merintah itu tahu selamat. Ini cara ini. Iku terjemahannya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Abu ulaka binikmatika, aku bertobat ya Allah. Apa yang perlu ditobati? Nikmat itu saya tobati ya Allah. Kenapa banyak manusia menuju nikmat, menghendaki nikmat, tapi bukan dengan cara Allah? Kan ngono sih. Ojo dolek ciloko, dolek seneng kan, tapi bersenang-senang. Saya tobat.
atas nikmat yang kau berikan. Kenapa? Dari banyak nikmat yang kau berikan saya lupa pembekalan. Kanggone opo, carane njukuk, kalau kamu dapat untuk apa, itu lupa. Itu ya. Wa abu bidzambi, saya bertobat, dasar saya nikmat, dasar saya dosa saya. Jadi Rasulullah iku beto, makanya ndak iso ditiru. Madani gak iso apa maneh ngungguli. Jenengan iso ngungguli Nabi, aja maneh ngungguli, madani gak iso. Aja maneh Rasul sahabat Nabi yang dididik langsung Nabi. Kalau kau belanjakan emas sebesar Uhud, itu ya, gak iso ngalangno imane sahabat, seperapat gak iso ya. Ndak bisa dimaterikan itu ya. Wa abu bidzambi faghfirli, jenengan ngapunten kula ya Allah, jenengan ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Iku Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ana wong belunat, wong maksiat is biasa e. Iku nek diwalik iso jadi wong apik. Ahli taatnya diwalik jadi wong jahat. Itu ya. Nah, gimana caranya? Imbang aja. Ketika kita menjadi muslim, mari kita syukuri keislaman. Ojo jaluk ganti, wong dikeki wong jaluk ganti itu gimana gitu. Katanya hamba. Itu ya. Ya. Hadirin rahimakumullah, jahannama madzmuman, tercela, madhuro, terusir. Kenapa? Tidak dikasih pembekalan. Makanya makhluk yang pertama hina itu ya, iblis. Makhluk yang pertama diusir ya, iblis itu. Dan itu punya anak cucu loh ya. Punya anak cucu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kau jadikan dia dan anak cucu mereka penolong-penolong permasalahan kamu selain saya Allah? Ojo nak, ini orang tua kan ngono. Jangan hamba saya. Sudah banyak korban ini. Hadirin rahimakumullah. Maka kita ini tidak tercela. Kenapa? Mengakui yang sempurna itu hanya Allah. Yang bisa membolak-balik yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina itu hanya Allah. Itu ya. Selanjutnya, ini contoh hidup sederhana. Tapi jangan menyederhanakan masalah ya. Karena hidup itu tidak sesederhana. Tapi bisa sederhana ketika kita menggunakan standar kesederhanaan Islam. Itu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau menegaskan gini. Itu rekaman hidup saat Rasulullah akhir-akhir hayat itu hidup di rumah serumah dengan Aisyah. Jadi istri Nabi itu sepakat, itu ya, akhir-akhir hayat itu banyak di rumahnya Aisyah. Makanya ono hikmah ini, hal-hal pribadi yang tahu Aisyah. Itu ya. Nah, ini ada rekamannya itu. Itu pemimpin akhirat dunia. Itu ya. Masyabi'ah, tidak pernah kenyang alu Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min khubzin sa'irin, dari menu makanan roti syair dari gandum. Oh, sekarang roti gandum ya, sing wasar itu biasanya Arab Badui, ternyata makanan spesial ini. Sing gak tahu, jenengan ayo kadang-kadang dolek penyetan. Apa bosen kabeh sing ngene. Akhirnya dolek sing paling sederhana menungso kan ngono kan. Itu ya. Wes. Tapi bisa menikmati menu iku. Coba hati susah, bisa. Selezat apa menu kalau hati susah ndak bisa menikmati, walau bisa membeli. Itu ya. Tapi nek sehat, ndak susah, ndak sedih, bang paling sederhana itu bisa nikmat. Itu loh hidup yang unik saja nih. Kok jempalian ini gimana nih? Itu ya, sampai harus membunuh, merampas.
Masya Allah, tiru sing berperang hari ini. Yaumaini 2 hari mutatabi'ain berturut-turut. Dari kata taba itu mengikut, mutatabi'aini berturut-turut. Hatta qubidha, sampai beliau itu diambil. Maksudnya apa? Ditahan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu uniku ya, kadang-kadang menikmati kondisi kenyang. Peralihan kan? Jenengan mau ini gak percaya cobaan bendino menu sing enak terus bosen ya itu gak enak. Jadi Rasulullah itu mampu mensikapi pergantian suasana dalam kehidupan ini. Itu ya, kadang-kadang makan dengan istri wong loro lho enak ya. Nek dhewe gak enak. Loh, itu kan suasana batin. Itu ya, suasana batin itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, muttafaqun muttafaq alaih. Itu ya. Wa fi riwayatin, dalam satu berita hadis bunyinya gini, masyabi'a, tidaklah merasakan kekenyangan alu Muhammadin, keluarga Muhammad SAW, mundu qadimal Madinah, semenjak tiba di Madinah. Lu ya apa nak Nabi bisa menikmati terus-terusan nyambung. Itu dalam kondisi genting ya Madinah ya. Jenengan umpamanya dalam kondisi terancam, hati-hati ya. Hati-hati. Ketika pindah ke Madinah itu Persia Romawi itu sudah ingin menggempur Madinah itu. Itu ya. Jadi ngomong ke Surabaya ini, di luar Surabaya itu mungsu-mungsu Madinah. Bisa. Maka dikondisikan Rasulullah itu semacam itu, membentuk sebuah kekuatan yang tidak bertumbuh kepada apa? Kemewahan hidup. Itu dicontoh pemimpinnya. Ada perang Ahzab. Kalau disebutkan dalam sejarah perang Khandaq. Perang Ahzab itu apa? Perang yang melibatkan multi suku. Kalau sekarang ini ya kayak Iran ini. Itu ya. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh ketahanan mental. Ini dari sisi militer lah ya. Itu ya. Kalau kita analisa dari Rasulullah itu pemimpin tertinggi angkatan perang, ini Rasulullah ingin memberikan contoh bagi rakyatnya. Ini loh ketahanan yang sebenarnya itu apa? Ketahanan jiwa. Itu ya. Sampai waktu itu ketika menggali Khandaq, parit itu gagasannya sama Salman Farisi itu ya. Salman Farisi ada ide gagasan brilian Madinah supaya tidak bisa ditembus pasukan multinasional itu, bikin galian parit. Sekira kuda yang paling cekatan tidak mampu meloncat parit itu, andai kan terperosok tidak bisa lagi. Wah, itu ide ini Salman Farisi. Hadirin rahimakumullah, isok jenengan dalam kondisi terancam ngoten niku. Ya. Hadirin rahimakumullah, hidup ini semacam itu seharusnya. Sehingga ketika menggali parit itu ada bongkahan batu besar, sahabat menyerah. Rasulullah, silakan Rasulullah. Di bottom mana pada? Pukul kan ini, ada kilatan api dan saat itu agak lama. Ada cahaya kiloan itu. Nomor 2 lagi, pukul lagi baru hancur. Rasulullah baru menyampaikan pesan. Ya, kilatan pertama ditunjukkan kepadaku, kamu akan menundukkan Persia nanti. Dan itu pada zaman Sayyidina Umar, tidak pada zaman Rasulullah. Itu ya. Nah, ketika Rasulullah mengalahkan Romawi pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar, karena Khalid bin Walid dalam perang Yarmouk itu mampu menggempur kekuatan Persia, Romawi. Lalu Nabi mengatakan gini, itu rekaman sebetulnya dari sisi militer itu Nabi ingin membentuk sabuk jiwa rakyat. Lalu Nabi mengatakan gini, idza futihat khazainul farsi war rumi fa ayyul qaumi antum. Nanti
Setelah Persia Romawi mampu kamu kalahkan, kamu termasuk orang mana, rakyat mana kamu? Itu ya. Kunna kama amaronallahu wa rasul. Sebab kilatan pertama itu Persia akan jatuh, kilatan kedua tampakkan Romawi akan jatuh. Yo kami akan tetap seperti yang diperintah Allah Rasul. Nabi nyindir ini, au ghairu dzalik, apa gak sebaliknya ta? Dalam kondisi kemakmuran itu harus diwaspadai. Ya. Fatana fasuha, kalau kau akan berlomba mengumpulkan aset-aset dunia ini. Kalau itu watabaghoduha, kamu akan saling melemparkan kemarahan kamu. Jadi pertikaian internal. Watahasaduha, kamu akan saling mendengki sesama kamu. Watadabaruha, kamu akan saling membelangangi kamu. Isdolek dewe-dewe. Fatuhulikakum, maka kemakmuran hidup, kemewahan hidup akan menghancurkan kekuatan kamu. Itu ya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kamu akan hancur oleh kemewahan hidup itu. Seperti halnya dunia menghancurkan muslim sebelum kamu. Ini yang perlu diwaspadai. Sehingga perilaku Nabi ini bukan digawe-gawe. Kayak contoh bener itu ya. Kesederhanaan pimpinan ngono. Itu ya. Sebab menungso itu penilaiannya kan lahir kan ya. Dan itu bukan Rasulullah tidak mampu ya. Itu ya, bukan Rasulullah tidak mampu. Sayyidina Utsman itu soge. Sayyidina Umar itu orang kaya. Sampai sekarang ini Baitul Mal saya ono Mekah ya. Baitul Mal Utsman bin Affan. Tidak mungkin bukan orang kaya. Baitul Malnya ada sampai dijaga, itu asetnya Sayyidina Utsman. Itu ya. Jadi Rasulullah itu ya membentuk kejiwaan rakyat lewat perilaku nanguniku. Itu ya. Orang kan kadang harus mendengki, oh mau enak ngongkon ae. Soalnya sing dikongkoni melarat. Sing ngongkon wong sugih-sugih iku. Akhirnya apa? Timbul kedengkian apa mboten? Wis saenake dhewe boleh ngono. Nah, maka hadirin rahimakumullah, hidup ini sebuah proses pembelajaran. Walau kita ini bukan seorang nabi, tapi mendekati teladannya saja. Tak teladani sak mampu nih. Makanya Rasulullah mengatakan wal maksum man asamahullah. Orang yang terjaga itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak larut dalam semangat hidup dunia itu sebagai tujuan. Ya. Wa fi riwayatin mundu qadimal Madinah. Semenjak hadir di Madinah memang kondisinya tidak mungkin. Masa-masa pendidikan dalam kehidupan bernegara ya. Itu kan negara pertama itu, negara kota. Padahal yang menghadapi Persia Romawi. Minto amil burri, makanan dari apa? Gandum. Salah yalin ya, 3 malam tibaan berturut-turut hatta kubito, sampai Rasulullah itu meninggal. Coba 13 tahun Rasulullah membentuk ketangguhan jiwa rakyatnya, yang di kemudian hari sampai kita merasakan Islam di Nusantara ini karena mereka semacam ini gitu ya. Jadi mari kita rekam ini peristiwa Rasulullah memberikan sebuah metode pendidikan kepala negara itu menjadi contoh membentuk ketangguhan rakyatnya lewat apa? Perilaku semacam itu gitu ya. Saya pikir itu hadirin rahimakumullah ya, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah yang membekas tergores di dalam alam kesadaran hati kita. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Iya, terima kasih. Standar lahirnya kan punya kita. Standar lahir kan ada. Sehingga mengatakan standar ideal lahir. Bisa dibaca, bisa difahami, difahamkan, bisa dipraktekkan. Itu ya. Tapi sampai dalam taraf
kondisi kejiwaan tidak bisa dengan Nabi. Makanya ayatnya apa itu? Laqad kana lakum fi. Itu kejiwaan itu. Sungguh telah ada buat kamu pada jiwa Nabi. Kalau lahirnya bisa, saya nyontoh bisa. Berapa Nabi sholat rokaat, penampilan luar Nabi bisa dicontoh. Tapi di dalam diri Nabi itu uswah. Karena uswah itu keteladanan. Keteladanan itu perilaku. Itu ya, yang dilakukan bukan spontanitas. Tapi ini membentuk endapan kejiwaan. Oh Nabi kok kayak gini, contoh di Madinah. Karena kondisinya mencekam. Dan ini butuh membentuk ketangguhan pertahanan jiwa. Sementara Romawi pertahanannya bukan kejiwaan, tapi kekuatan militer seperti halnya Parsi. Itu kan. Makanya dalam perang Qudisiyah 12 lawan hampir 30 ribu, menang 12 ini. Karena jiwanya sudah dibentuk mulai awal 13 tahun. Itu ya. Dalam perang Romawi berapa itu? 250 ribu lawan berapa? Enggak separuhnya itu 250 ribu. Tentara Khalid bin Walid berapa? Ini yang dimaksudkan Nabi itu fi Rasulillah itu gitu dalam kejiwaannya. Makanya tetap tidak bisa kita menyamai apalagi ngungguli Rasulullah. Karena sahabat-sahabat itu mewakili persentase kejiwaan Nabi. Sayyidina Ali itu apa? Kesederhanaannya. Abu Bakar kekayaannya, tapi dia tidak dikuasai kaya. Sayyidina Utsman, wah kayanya luar biasa, bangsawan Arab ya, Sayyidina Utsman. Tapi perasaan malunya itu mendekati Rasulullah. Sampai Nabi itu ya, kalau Sayyidina Ali nyambut Sayyidina Ali, tidak seperti ketika nyambut Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu bangsawan, ganti baju Nabi. Itu ya. Lalu pahanya ini kelihatan. Nabi tidak gopo. Nabi kalau menjemput Sayyidina Ali tidak gopo. Karena jauh lebih gampang kan. Sayyidina Ali orang tidak punya. Tapi ketika ketemu Sayyidina Utsman, Nabi itu gopo. Bajunya Pak. Ada yang kelihatan. Nabi, kenapa kok berbeda ketika menyambut Sayyidina Utsman? Kenapa saya tidak malu? Kepada orang yang malaikat saja malu dengan itu. Kenapa? Perasaannya luar biasa, menjaga perasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu beda, tidak mewakili Nabi seluruhnya sahabat itu. Sayyidina Ali kecerdasannya memang cerdas. Sayyidina Ali itu cerdas. Itu ya. Nah, itu maksudnya fi Rasulillah, bukan laqad kana lakum Rasulullah, tapi fi, ada fi di situ ya. Itu kejiwaan. Makanya mari kita tinjau ini dari sisi membentuk kekuatan jiwa. Sampai Nabi ngekei contoh kepala negaranya yang ini, sehingga dia setia, seia sekata dengan Nabi SAW. Itu ya. Nah, sekarang enggak. Oh, jenderalnya jadi backing pengusaha, tentaranya oleh cipratan. Oh, saya ada jamaah angkatan ini. Ngapunten Ustaz, kula mboten nate ngaji sakniki. Napa? Joko gudang. Joko gudang. Dari mana itu ya? Ya dari atasannya. Itu ya. Kan ada kesatuannya. Loh, bisa dikono ngene itu ya. Nah, yang mau kepingin sekolah perwira di sekolah kan ke luar negeri. Siapa yang biayai? Yang seharusnya negara yang biayai sekolah perwira itu. Itu ya. Oh, iki lah yang paling sederhana ya. Saya tahu sendiri kok. Ada kegiatan sosial penghijauan. Sing nukokno penghijauan sapa? Duwe dhewe. Enggak. Ya pengusaha-pengusaha. Ini unik ya apa ya? Pada negara kita itu sugih. Negara kita ini luar biasa. Tapi itu mang loh, ya lupa pendidikan jiwa. Ini makanya pendiri negara kita ini sudah punya gagasan semacam ini, punya. Itu ya, makanya dikasih contoh pimpinan-pimpinan masyumi dulu itu gitu. Karena ingin kayak contoh itu loh, itu ya. Nah, ini bukan sederhana lalu kita pahami, bukan dari sisi
edukasi kejiwaan ini memang metode ini. Kepala negara dulu menjadi pengajarnya itu ya. Limangkana, makanya bagi orang yarju ya, yarjullaha, mengharap Allah sebagai tujuan. Wal yaumal akhir, fasilitas hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat peringatan Allah. Itu baru Allah hari akhir, mengingat pengingat Allah. Jadi ayat redaksinya itu harus dianalisa gitu. Karena Rasulullah itu ya, Rasulullah itu buistu mualliman. Aku ini diutus menjadi pengajar. Jadi opa onteki Nabi dalam hadis ini mari kita tinjau dari sisi pendidikan edukasinya itu tadi. Dan ini tidak bisa tergantikan dengan sistem-sistem pendidikan. Makanya anak-anak itu kalau di pesantren itu butuh bersihkan masjid. Itu ya. Kenapa? Kejiwaannya ditekankan, tapi ingat ya, kamu membersihkan rumah Allah itu nanti rumahmu dijamin oleh Allah. Jadi bukan terlibat sekedar ya kognitifnya saja, tapi kejiwaannya iya saya itu loh merawat rumahnya Allah. Itu ya, waktu masjid datang dibawa ke masjid, itu ada pesan-pesan itu. Jiwanya padang. Absyiru binaritam yaumal qiyamah. Ya, orang-orang yang menuju ke masjid Allah, berikan kabar gembira cahaya terang di hari kiamat. Dunya ki wis terang jiwanya. Jadi semuanya itu dari sisi edukasi Nabi itu bukan sekedar ganjaran. Selama ini kan ganjaran. Itu ya. Coba baca Quran, apa pembekalan baca Quran? Ya, oh ini membentuk cahaya jiwa. Itu ya, makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu ya, jiwanya dulu dipersiapkan. Lewat apa? Butir-butir pendidikan dalam Islam. Contohnya sodako. Ini bukan sekedar ganjaran itu. Coba jaminan. Itu ya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tasbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, ibtigha'a punya tujuan kuat, senangnya Allah. Niatannya yuridullah kan itu ya, mengharap Allah kan. Wa tasbitan min anfusihim, penguat kejiwaan. Kalau jiwanya rapuh, apapun yang dikuasai itu sumber petaka. Itu. Jadi tasbit min anfusihim itu butir sodako. Tasbit mengokohkan jiwa itu. Makanya, seseno ya, dari ibu bapak katakan dikasih 300.000, masa dicukup 5.000 gak iso. Itu ya. Diambil 5.000 supaya apa? Untuk memfasilitasi umpamanya minimal tuku sapu. Itu beda nanti. Beda. Itu ya. Dan Rasulullah itu buistu mu'alliman, sehingga apapun yang kita kaji dalam hadis itu dalam rangka mewujudkan ini tadi, metode pendidikan kejiwaan. Maksudnya gitu. Itu ya. Dan ini tidak dididik sistem semacam ini oleh para pendidik sekuler. Karena makanya ganjaran itu ya coba harus diuraikan lah. Jaminan jangka pendek, menengah, panjang akhirat. Dunia ada jaminannya, kubur ada jaminannya, ya akhirat ada jaminannya. Penjaminnya itu siapa? Allah. Tidak mungkin Allah melarang tanpa jaminan. Ya seperti halnya tidak mungkin Allah perintah tanpa jaminannya sekali. Atas bid pengokohan, percaya kepada jaminan ini, maksudnya itu ya. Saya pikir itu Pak. Yang lain mungkin masih ada sebelum doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian kajian yang telah kita ikuti bersama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.